Assalamualaikum sahabat Wasmen, jumpa kembali dalam channel ini dengan pokok bahasan dari pengadilan ke meja damai. Jurus sunyi Jokowi mematikan ijazah atau isu ijazah palsunya. Namun sebelum kita sampai pada bahasan, ada baiknya Anda selalu lakukan subscribe, like, dan komen sehingga channel ini selalu bisa menayangkan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif atau mendidik. Selamat menyaksikan. Sahabat Wasmen, awalnya banyak orang yang yakin bahwa Joko Widodo atau Jokowi akan menuntaskan tudingan ijazah palsu lewat jalur hukum. Buka bukti, adu argumentasi, menangkan perkara, lalu selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan itulah yang mengejutkan publik. Alih-alih mendorong perkara sampai vonis pengadilan, justru Jokowi membuka pintu dialog, memfasilitasi pertemuan personal, dan akhirnya menggunakan mekanisme restoratif justice atau RJ. Hasilnya apa? SP3 terbit, kasus berhenti, konflik mereda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda menghindari pembuktian? Atau justru langkah cerdas menyelesaikan masalah secara elegan dan tuntas? Ketika konflik tidak dilawan tapi diserap. Kasus dugaan ijazah palsu sejak awal bukan sekedar perkara hukum. Ia adalah perang opini, hidup dari konflik, emosi, dan panggung media. Dalam arena seperti ini, kemenangan di pengadilan tidak selalu berarti kemenangan di ruang publik. Jokowi tampaknya memahami satu hal penting. Isu tidak selalu mati karena dikalahkan, tapi seringkali ia mati karena kehilangan panggung. Yang kedua, dengan membuka ruang silaturahmi dan rekonsiliasi, medan konflik lalu berpindah. Dari siapa yang benar, menjadi ke siapa yang lebih dewasa. Posisi pun berubah drastis. Pelapor yang semula keras, berakhir sebagai pihak yang meminta damai. Jokowi yang diserang, tampil sebagai pihak yang memberi maaf. Secara simbolis, ini bukan langkah defensif. Ini reposisi moral. Lalu benang merah yang terlihat di publik tidak bisa menutup mata pada pola yang muncul belakangan. Beberapa tokoh yang sebelumnya sangat keras mengkritik Jokowi, kini justru melunakkan sikap, membela kebijakannya, bahkan menyerang sesama pengkritik Jokowi. Perubahan sikap tokoh seperti Faisal Assegaf misalnya, memunculkan pertanyaan wajar. Apakah ini kebetulan atau bagian dari strategi meredam konflik secara sistematis? Tidak ada bukti publik tentang skema tersembunyi atau transaksi politik. Namun, secara pola, terlihat jelas satu pendekatan yang konsisten. Deeskalasi konflik lewat dialog personal, bukan kriminalisasi terbuka. Dalam teori kekuasaan, ini dikenal sebagai konflik absorption, yaitu konflik tidak dihancurkan, tapi diserap hingga kehilangan daya ledaknya. Mengapa restoratif justice lebih tuntas? Bagi banyak orang, RJ atau restoratif justice terasa antiklimak. Kalau merasa benar, mengapa tidak dibuktikan saja di pengadilan? Justru disitulah kalkulasi politiknya. Jika perkara berlanjut,
Isu bisa hidup bertahun-tahun, selalu bisa dihidupkan ulang, menjadi amunisi politik lintas generasi. Tetapi dengan RJ, konflik menjadi ditutup cepat. Tidak ada lagi proses hukum yang bisa dimanfaatkan. Narasi berhenti secara struktural. Jokowi tidak membuktikan diri di pengadilan, tapi mematikan kebutuhan akan pembuktian. Bagi seorang aktor politik berpengalaman, ini seringkali jauh lebih efektif. Elegan, tapi tidak tanpa risiko. Tentu, langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Ada kegelisahan publik yang sah. Apakah hukum berlaku sama bagi semua? Apakah figur kuat lebih mudah berdamai? Atau apakah kritik keras akan makin sepi? Inilah sisi abu-abu dari strategi ini. Ia menenangkan negara, tetapi juga berpotensi membuat demokrasi terasa sepi. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena konflik kehilangan ruang. Jurus sunyi seorang politisi matang. Restorasi justice dalam kasus ini bukan sekedar prosedur hukum. Ia adalah strategi komunikasi politik dan kekuasaan yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu mengakhiri isu, bukan memenangkannya. Apakah ini cerdas? Ya. Apakah ini elegan? Iya. Apakah ini ideal bagi demokrasi jangka panjang? Masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun satu hal yang sulit disangkal, Jokowi memilih tidak berisik, dan justru karena itulah isu ini perlahan mati. Demikian narasi kali ini, sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap bisa memberikan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.